Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, masih dalam pembacaan ta'lim di bab anjuran zuhud dan qanaah dalam fadilah sedekah. Lanjutan hadis yang ke-11. Pernah Sahal bin Abdillah Tasari rahmatullah mengalami kelaparan selama 20 hari. Ia hanya menyediakan uang 1 dirham untuk perbelanjaan selama 1 tahun. Ia selalu menganjurkan agar menahan lapar, sehingga ia berkata, tidak ada amalan yang lebih tinggi daripada meninggalkan makanan yang melebihi keperluan. Karena yang demikian itu mengikuti jejak Rasulullah SAW. Ia juga berkata bahwa hikmah dan ilmu ada dalam kelaparan, sedang kejahilan dan dosa berpangkal dari makan kenyang. Lalu katanya lagi, seseorang itu tidak akan mencapai derajat abdal atau wali sehingga ia menjadikan lapar, duduk dan diam, menjaga malam, dan menyukai kesunyian sebagai kebiasaannya. Barang siapa yang terbiasa menahan lapar, ia tidak akan diserang penyakit was-was. Abdul Wahid bin Zaid rahmatullah alaih berkata sambil bersumpah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membersihkan hati seseorang kecuali jika ia menahan lapar. Inilah sebabnya mengapa orang-orang wara' dapat berjalan di atas air. Dengan itulah mereka mendapat tayyul ard dalam kitab Ihya. Tayyul ard adalah gerakan cepat yang dimiliki orang-orang wara'. Mereka dapat melintasi ribuan kilometer hanya dengan beberapa langkah saja. Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata bahwa menahan lapar mengandung 10 faedah. 1. Mudah memperoleh kebersihan hati, menjadi cerdas dan terbuka mata hatinya. Sebab apabila seseorang itu makan kenyang, ia akan merasa malas dan cahaya hatinya akan hilang. Otaknya dikuasai sejenis demam yang mempengaruhi hatinya. Pikirannya menjadi lemah. Bahkan jika seseorang kanak-kanak biasa makan kenyang, daya ingatnya akan menjadi lemah dan otaknya akan tumpul. Abu Sulaiman Darani rahmatullah berkata, biasakanlah menahan lapar, karena dengan menahan lapar, nafsumu akan terkendali, hatimu menjadi lembut, dan ilmu langit akan didapat. Sibili rahmatullah berkata, suatu hari yang di dalamnya aku menahan lapar, semata-mata karena Allah, maka pada hari itu aku memperoleh 1 pintu i'tibar dan hikmah terbuka dalam diriku. Inilah sebabnya mengapa Luqman Hakim menasihati anaknya, wahai anakku, apabila perut seseorang itu penuh, maka pikirannya akan tidur, hikmahnya menjadi bisu, dan anggota-anggota badannya akan malas untuk beribadah. Abu Yazid al-Bustami rahmatullah berkata, lapar adalah seperti awan. Apabila seseorang itu lapar, maka awan itu akan menurunkan hujan hikmah ke dalam hatinya. 2. Hati menjadi lembut dan mudah terpengaruh oleh zikir dan amal soleh lainnya. Terkadang seseorang itu berfikir dengan tawajjuh, tetapi hatinya tidak dapat merasakan kemanisan. Zikir tersebut tidak terkesan olehnya. Pada waktu hati dalam keadaan lembut, ia dapat merasakan kelezatan berzikir, berdoa, dan bermunajat. Abu Sulaiman Darami rahmatullah berkata, aku merasakan ibadahku yang paling lezat ketika perutku menyentuh pinggangku karena kelaparan yang amat sangat. Junaid Baghdadi rahmatullah berkata,
seseorang yang meletakkan wadah makanan antara dadanya dan Allah, bagaimana mungkin ia akan memperoleh kelezatan bermunajat kepada Allah? Perut yang kenyang diumpamakan sebuah wadah makanan. 3. Memiliki sifat tawaduk dan rendah hati. Kesombongan yang merupakan puncak kedurhakaan dan kelalaian akan lenyap, karena nafsu tidak dapat dikendalikan kecuali dengan menahan lapar. Manusia tidak dapat melihat kemuliaan dan kehebatan Rabb-Nya selama ia tidak melihat aib dan nafsunya sendiri. Seseorang hendaklah sering menahan lapar agar dapat bertawajuh kepada Rabb-Nya dengan penuh kesungguhan. Inilah sebabnya ketika Allah menawarkan kepada Rasulullah untuk menjadikan bukit di Mekah menjadi emas, maka Rasulullah berkata, "Tidak, aku ingin makan sehari dan lapar pada hari berikutnya. Agar pada hari aku mengalami lapar, maka aku dapat bersabar dan meminta kepadamu dengan merendahkan diriku di hadapanmu. Dan ketika aku makan, maka aku dapat bersyukur kepadamu." 4. Mendatangkan sifat tidak melupakan orang lain yang terkena musibah, kesusahan atau kelaparan. Orang yang makan kenyang sedikit pun tidak dapat merasakan atau membayangkan apa yang dialami oleh orang-orang yang miskin yang kelaparan. Nabi Yusuf alaihissalam pernah ditanya, "Khazanah bumi ada di dalam genggaman engkau, tetapi mengapa engkau masih menahan lapar?" Beliau menjawab, "Aku takut jika perutku kenyang, lalu aku melupakan orang-orang yang lapar." Seseorang yang lapar dan haus akan merasakan: 1. Semakin tertanam dalam pikirannya tentang lapar dan haus pada hari kiamat. 2. Mudah mendatangkan rasa takut kepada azab Allah. 3. Mudah mengingat hari yang pada hari itu para penghuni neraka akan merasakan kelaparan yang sangat dahsyat. Lalu mereka diberi makanan atau buah yang penuh duri dan pahit yang akan tersangkut di tenggorokan mereka, dan mereka akan diberi minum darah dan nanah dari luka-luka para penghuni neraka. 5. Selamat dari perbuatan dosa, sebab perut yang kenyang merupakan induk syahwat, sedangkan lapar dapat menghancurkan segala jenis syahwat. Orang yang dikuasai nafsunya adalah orang yang malang, kuda yang liar dan sulit diatur, hanya bisa dikendalikan jika ia dibuat lapar. Jika ia banyak makan dan minum, ia akan menjadi liar. Demikian juga halnya dengan nafsu. Seorang ahli warak ditanya, dalam usia yang sangat tua ini, "Mengapa engkau tidak mengurusi tubuhmu dengan makan makanan yang menyehatkan dan menguatkan badan?" Ia menjawab bahwa nafsu bergerak cepat ke arah syahwat. "Aku khawatir ia akan menjeratku dalam dosa. Karena itulah aku lebih suka memberinya kesusahan padanya daripada ia menjeratku dengan perbuatan dosa." Aisyah radhiyallahu an berkata, permulaan bid'ah kaum muslimin setelah Rasulullah wafat adalah makan kenyang. Apabila perut manusia penuh kenyang, maka nafsu mereka tertuju kepada dunia. Faedah yang dibahas di sini bukan hanya satu faedah, tetapi mengandung banyak faedah. Faedah yang terendah adalah dapat mengendalikan syahwat, kemaluan, dan berkata sia-sia. Inilah perkara yang dapat menyebabkan manusia selamat dari mengumpat, berdusta, mencela, dan mengadu domba. Apabila makan kenyang, maka hati manusia ingin banyak berbicara, dan ketika ia banyak berbicara, biasanya ucapannya akan menyinggung kehormatan orang lain. Rasulullah bersabda bahwa kebanyakan manusia akan masuk neraka karena hasil ucapannya. Begitu pula kebiasaan yang ditimbulkan oleh syahwat kemaluan, kiranya sudah jelas sehingga tidak perlu dijelaskan lagi. Apabila perut manusia kenyang, ia akan sulit menjaga hawa nafsu kemaluan. Jika takut kepada Allah, manusia dapat menjaga kemaluannya, namun dosa pandangan mata akan terjadi. Sedangkan Rasulullah bersabda bahwa pandangan mata itu merupakan zina, sebagaimana kemaluan berzina.
Dan seandainya ia dapat menjaga matanya, namun hal itu tetap terlintas dalam pikirannya sehingga dapat menghilangkan kelezatan bermunajat kepada Allah. Terkadang khayalan jahat ini melintas ketika sholat. Disebutkan lidah dan kemaluan di sini hanya sebagai contoh. Sesungguhnya dosa semua anggota tubuh itu berasal dari makan kenyang. Yang keenam, apabila makan kurang, tidur juga akan berkurang sehingga memudahkan bangun malam. Seseorang yang makan kenyang, ia akan merasa haus, dan jika ia banyak minum air, maka ia akan tidur dengan nyenyak. Mas Sa'ih berkata, jangan banyak makan, nanti akan banyak minum air. Apabila banyak minum air, engkau akan banyak tidur, dan engkau akan mengalami banyak kerugian. 70 orang ahli hikmah sepakat bahwa apabila banyak minum air, maka tidur pun akan lebih lama, dan jika tidur lama, maka banyak umurnya yang dihabiskan dengan sia-sia. Kehilangan sholat tahajud adalah kerugian yang disebabkan oleh tidur yang lama. Tidur yang lama dapat menyebabkan badan menjadi lemah dan malas, dan hati menjadi keras. Jika istri tidak ada di sampingnya, orang yang tidur lama akan mengalami ihtilam, mimpi bersetubuh, dan karena peralatan dan keperluan mandi tidak dipersiapkan, sholat tahajud pun terlepas. 7. Mampu beribadah dengan mudah. Dalam keadaan kenyang akan datang perasaan malas, sehingga dapat menjadi penghalang untuk melakukan ibadah. Untuk mempersiapkan makan saja diperlukan waktu yang lama. Jika makanan itu harus dimasak, waktu untuk mempersiapkannya tentu lebih lama. Setelah makan, orang perlu membasuh tangan, mencungkil gigi, dan bangun berulang kali untuk minum. Untuk hal-hal tersebut tentu menghabiskan banyak waktu. Jika waktu-waktu tersebut digunakan untuk mengingat Allah dan mengerjakan ibadah-ibadah lainnya, maka betapa besar manfaat yang akan diperoleh. Siri Sakati rahmatullah berkata, ketika aku melihat Ali Jurjani sedang memakan tepung goreng saja, aku bertanya, mengapa ia hanya memakan tepung goreng? Ia menjawab, setelah aku menghitung waktu untuk mengunyah dan menelan setiap makanan itu, ternyata bisa untuk membaca subhanallah 70 kali. Oleh karena itu, sejak 40 tahun aku tidak memakan roti lagi, karena untuk mengunyah dan menelannya memerlukan waktu yang lama. Pada hakikatnya setiap pernapasan manusia sangat berharga dan perlu dijaga untuk simpanan di akhirat. Caranya hanyalah dengan menggunakan waktu dalam hidup ini untuk berzikir dan beribadah lainnya. Di samping itu, apabila banyak makan, maka wudhu akan mudah batal dan sering buang air. Akibatnya, seorang tidak akan duduk lama di dalam masjid dan akan keluar masjid untuk buang air atau berwudhu. Barang siapa terbiasa menahan lapar, mereka akan mudah berpuasa, beriktikaf, senantiasa menjaga wudhu, menghemat waktu makan sehingga dapat melakukan ibadah lainnya. Demikianlah, pendek kata, sangat banyak faedahnya. Dan hal ini akan didapatkan dengan cara makan. Barang siapa lalai dan tidak menghargai agama, mereka tidak akan menghargai masalah ini. Mereka berpuas hati dengan kehidupan dunia yang fana ini dan tidak mengetahui apakah kehidupan akhirat itu. Mereka hanya mengetahui keadaan dunia. 8. Mengurangi makan dapat menyebabkan kesehatan badan. Kebanyakan penyakit berasal dari banyak makan. Apabila banyak makan, maka lemak akan berkumpul di dalam usus dan urat. Akibatnya timbul bermacam-macam penyakit, sehingga terhalang untuk beribadah, dan hati senantiasa gelisah sehingga menghalangi zikir dan fikir. Di samping itu perlu makan obat, berpantang, harus mengunjungi dokter, memeriksa tekanan darah, memeriksa tinja. Pendek kata, mereka akan terperangkap dalam banyak peraturan akibat banyak makan, dan tentu saja harus mengeluarkan banyak uang, belum lagi kesusahan dan penderitaan yang harus dirasakannya. Hanya orang yang dapat menahan lapar yang selamat dari musibah ini.
Alhamdulillah, hadirin berbahagia, kita telah dengarkan sedikit ta'lim. Semoga apa yang kita dengar kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya, dan dengan rahman-rahimnya Allah memberikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan, menyampaikan. Dan untuk sempurnanya majelis, kita tutup majelis kita dengan doa kifara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.